Oke, mulai aja ya. 749. Oke, selamat malam, shalom teman-teman semua. Malam ini sesi ke-24 kalau nggak salah. Jadi kita akan belajar satu topik tentang kehendak bebas, kehendak manusia. Jadi ini sebenarnya untuk persiapan hari Rabu. Jadi tentang kehendak bebas manusia. Jadi saya mempergumulkan di Alkitab ayat-ayat tentang kehendak atau sesuatu yang berkaitan dengan itu ya. Jadi ada dua kan, tentunya kita akan membahas satu kehendak manusia, kemudian ayat-ayat berkaitan dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana kita beriman atau doktrin teologi gitu tentang kehendak bebas dari kedua ayat, minimal dua ayat. Ini penting karena manusia itu kan dianggap dituliskan setara atau segambar serupa dengan Tuhan. Jadi ada sesuatu yang mirip dengan Tuhan, setara lah intinya kalau bahasa saya begitu ya. Jadi secara kemuliaan kita berbeda, secara jasmani kita punya tubuh, Tuhan tidak punya gitu. Kita butuh energi, kita butuh makan dan sebagainya. Tetapi ada yang sebenarnya setara gitu, yaitu tentang bisa berkehendak gitu ya, memiliki kehendak. Dan ini kehendak bebas, artinya ini bukan sekedar ilusi gitu ya. Jadi bagi teologi reform terutama, mereka ini dari yang saya baca gitu ya, jadi seakan-akan kehendak bebas itu seperti ilusi. Jadi ketika manusia berkehendak, misal tentang lahir baru gitu ya, menerima ataupun menolak, itu sebenarnya Tuhan gitu. Jadi ketika manusia merasa dirinya punya kehendak, memilih yang mana, bagi teologi reform itu ilusi. Nah, ini bagi saya gak bisa diterima gitu ya. Bagi saya kehendak ya kehendak, bebas ya bebas. Jadi kalau kehendak manusia itu tidak bebas, maka berarti kita tidak segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri gitu. Jadi kita tidak punya keserupaan itu. Nah, keserupaan ini yang terutama ya pribadi ya, kita punya personal, kita punya pribadi. Karena di awal kan kita punya roh yang roh anak ya, jadi kita punya DNA roh yang sama. Jadi Adam dan Hawa itu diciptakan dengan roh yang sama dengan Tuhan gitu. Roh dari DNA-nya sama, karena kan kita dikatakan dilahirkan oleh roh gitu. Jadi hembusan nafas dari Tuhan, dari Elohim itu menjadi kehidupan di dalam tubuh jasmani ya. Itu secara pemahaman yaitu roh kita gitu ya. Walaupun dalam doktrin Yahudi sebenarnya ada dua ya, karena pembagiannya ada 4. Kalau Kristen itu biasanya kan memandangnya tubuh jiwa roh gitu. Tapi kalau di bahasa Ibrani, termasuk dari kalangan doktrin rabbinik ya, Farisi, itu ada 4. Jadi selain tubuh jiwa roh ada yang disebut nesama. Nah, nesama ini kalau diterjemahkan itu sebenarnya lebih ke pribadi gitu ya. Jadi nefes yang kita terjemahkan jiwa itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar jiwa kalau dalam bahasa aslinya. Nefes itu keseluruhan manusia ini gitu ya. Jadi termasuk tubuhnya, termasuk emosinya, termasuk pemikiran dan sebagainya. Jadi seluruh keberadaan manusia, jasmani ataupun yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, itu disebut nefes. Karena kata nefes sendiri kan artinya leher sebenarnya. Jadi sesuatu yang punya nafas di leher, nah, itu nefes, itu jiwa. Kalau roh itu kan sebenarnya kata atau artinya ya, ada yang bilang angin, ada yang bilang yang lain gitu ya, tapi tidak ada yang mengartikan sebagai personal gitu, rohnya itu.
Jadi kalau kita dikatakan memiliki kelahiran roh, sebenarnya itu lebih merujuk ke stage-nya, kondisi ya. Kondisi atau suatu entitas di dalam diri kita yang dilahirkan dari roh gitu ya. Tetapi itu beda dengan personalnya. Nah, personalnya dalam rabbinik ya itu sebenarnya sama. Dan aku lihat di ya memang begitu ya cara bahasa ya, ada kata sama. Jadi kalau kita membebaskan diri dari doktrin-doktrin yang sudah ada, yang mainstream ya, kira-kira bahasanya akan begini. Jadi manusia ada 4 gitu ya, satu tubuh jasmani, murni jasmani, yang kedua jiwa. Nah, jiwa ini pribadi yang dipengaruhi oleh tubuh gitu ya. Makanya di jiwa ini misalnya orang stres terus dikasih obat saraf gitu. Nah, yang saraf kan jasmani ya, tubuh ya. Tapi dengan obat itu bisa mempengaruhi jiwa, mempengaruhi emosi. Makanya orang bisa senang. Kalau obatnya habis ya bisa sedih, pengen bunuh diri. Itu jiwanya bermasalah. Padahal itu kan jasmani sebenarnya. Berarti jiwa itu dipengaruhi oleh jasmani. Nah, roh ini beda. Roh ini sesuatu yang dari Tuhan, yang tidak dipengaruhi oleh jasmani gitu ya. Karena roh ini kalau selain angin yang saya bilang tadi juga ada kata nafas itu. Jadi ketika dihembuskan nafas Elohim, nah itu sebenarnya secara makna itu ya roh itu. Karena roh itu kalau di kamus ya artinya nafas gitu ya, nafas Elohim itu. Jadi entitas ketuhanan di dalam diri kita yang membuat kita punya sesuatu yang kekal ya roh ini. Makanya kalau kita dilahirkan oleh roh, kita punya kehidupan kekal. Binatang misalnya, mereka punya jasmani, punya jiwa. Binatang juga bisa dikendalikan emosinya dengan obat. Gitu. Dengan obat narkotik, obat bius itu mereka bisa dipengaruhi emosinya gitu. Jadi yang garang, agresif, kena obat bius, tidur, bisa santai gitu ya. Jadi bisa tenang, obat penenang misalnya. Tapi mereka tidak punya roh, tidak ada nafas Elohim, tidak ada hembusan nafas. Dan tentu saja akhirnya berarti mereka, para binatang ini tidak punya nesamah gitu ya, tidak punya pribadi yang kekal gitu. Itu saya rasa itu doktrin yang umum diterima gitu ya. Di Yahudi kayaknya juga begitu, di Kristen seperti itu yang setahu saya gitu. Nah, pribadi ini sebenarnya nesamahnya gitu. Jadi ada pribadi, jadi nesama pribadi manusia ini dikatakan sebenarnya nesamah ini bahkan sudah ada sebelum dilahirkan di bumi ya, di jasmani. Makanya dalam doktrin Yahudi yang mengakui reinkarnasi, rabbinik maksudnya ya, agama rabbinik, sekte rabbinik. Jadi orang-orang yang menerima hukum Torah atau 10 hukum, berarti dulu jiwanya, nesamahnya ini ya, pribadinya ini pernah ikut di dalam perjanjian Sinai. Jadi bagi para rabbinik, misalnya saya menerima Torah sebagai suatu hukum Tuhan, mereka mengajarkan berarti nesama saya dulu pernah hadir bersama Moses dan semuanya itu, dan orang-orang Israel menerima hukum itu gitu. Jadi ketika nesama ini dimasukkan ke dalam janin saya waktu di kandungan atau sigot ya mungkin embrio gitu, sigot embrio, nah maka nesama itu menjadi jiwa, menjadi nefes gitu ya, menjadi keseluruhan personal. Jadi nesama itu digunakan secara konsep untuk personal yang bahkan sebelum ada jiwa. Nah, ketika jiwanya mati, karena ketika tubuh mati kan sebenarnya nefesnya juga mati ya. Karena jiwa itu kan tergantung tubuh. Makanya pribadi yang masih ada tinggal nesamah ini bersama roh gitu. Jadi nesamah dengan tubuh roh. Pemahamannya kira-kira seperti itu.